Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Galang Firdiansyah dengan NIM 221191043 dari kelas Elektro B. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang OPM yang bagian kedua untuk memenuhi mata kuliah elektrika analog. Untuk yang pertama yaitu penguat, pembalik, inverting, amplifier. Atau yang sudah dibahas pada video sebelumnya, OPM ini merupakan OPM yang menguatkan dan membalik proses sinyal output. Atau dapat dilihat pada gambaran rangkaian OPM inverting amplifier yang dimana inputannya itu terhubung ke terminal negatif. Karena arus yang masuk ke terminal OPM sama dengan 0, maka I melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF. RF di sini yaitu resonansi feedback yang terhubung ke input. Maka rumusnya itu atau untuk menghitungnya PRF sama dengan IRF sama dengan PI dibagi RI dikali RF, atau arus dibagi resonansi dikali resonansi feedback. Polaritas min pada RF pada terminal kurang PO, maka rumusnya itu tegangan output sama dengan min PRF, atau tegangan output sama dengan PRF dapat diuraikan juga menjadi min PI dibagi RI dikali RF, atau dapat diuraikan juga menjadi min RF dibagi RI dikali PI. Contoh, diketahui RF sama dengan 100 kilo ohm, resonansi input sama dengan 10 kilo ohm, tegangan input sama dengan 1 volt, dan resonansi beban sama dengan 25 kilo ohm. Maka hitung I atau arus, PO atau tegangan output, ACL atau penguatan, IL atau arus beban, dan IO sama dengan arus output. Maka solusinya yang pertama kita mencari arus, yaitu rumusnya tegangan input dibagi resonansi input, yang dimana 1 volt yaitu tegangan input yang dibagi 10 kilo ohm yang dimana resonansi input, maka hasilnya 0,1 mili ampere. Untuk selanjutnya yaitu mencari tegangan output, yang dimana rumusnya yaitu min resonansi feedback dibagi resonansi input dikali tegangan input sama dengan min 100K dibagi 10K ohm dikali 1 volt. Maka hasilnya untuk tegangan output yaitu min 10 volt. Maka terjadi perubahan yang dimana tegangan inputnya 1 volt, sedangkan di tegangan outputnya yaitu min 10 volt. Nah, untuk mencari ACL atau penguatan, rumusnya itu min RF dibagi RI, atau untuk resonansi feedbacknya yaitu 100 kilo ohm dibagi resonansi input yaitu 10 kilo ohm, maka hasilnya sama dengan min 10. Untuk selanjutnya yaitu mencari arus beban, yang dimana rumusnya 0 dikurangi tegangan output dibagi resonansi beban sama dengan 0 dikurangi min 10 dibagi 25 kilo ohm, maka hasilnya 0,4 mili ampere. Sedangkan untuk yang terakhir yaitu untuk mencari arus output, rumusnya itu sama dengan arus ditambah arus beban sama dengan 0,1 ditambah 0,4, maka hasilnya 0,5 mili ampere. Untuk contoh lain misalnya apabila tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input.
Maka diketahui resonansi feedbacknya sama dengan 205 kilo ohm, resonansi input sama dengan 10 kilo ohm, dan tegangan input sama dengan min 0,5 volt. Dan resonansi bebannya yaitu 25 kilo ohm. Sama seperti tadi menghitung arus, tegangan output, penguatan, arus beban, dan arus output. Maka solusinya yang pertama kita itu mencari arus, yang dimana rumusnya itu tegangan input dibagi resonansi input sama dengan 0,5 volt dibagi 10 kilo ohm. Maka hasilnya itu 0,05 miliampere. Nah, untuk mencari tegangan output seperti tadi rumusnya yaitu min resonansi feedback dibagi resonansi input dikali tegangan input sama dengan min 250 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm dikali min 0,5 volt. Maka hasilnya 12,5 volt. Yang dimana awal mulanya tegangan inputnya min 0,5 volt apabila maka tegangan outputnya 12,5 volt. Nah, untuk selanjutnya itu mencari ACL atau penguatan, yang dimana rumusnya itu min RF dibagi RI, yaitu 250 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm. Maka hasilnya yaitu sama dengan min 25. Untuk selanjutnya yaitu mencari arus beban, yang dimana tegangan output dibagi resonansi beban yaitu 12,5 volt dibagi 25 kilo ohm. Maka hasilnya 0,5 miliampere untuk arus beban. Dan untuk yang selanjutnya yaitu untuk mencari arus output, yaitu arus ditambah arus beban sama dengan 0,05 plus 0,5. Maka hasilnya 0,55 miliampere. Untuk selanjutnya yaitu kira-kira bagaimana sih perubahan polarisasi dari positif ke negatif atau negatif ke positif apabila diberi tegangan AC pada converting. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Untuk tegangan inputnya yaitu yang awal mulanya amplinya ya pendek, ketika berubah ke tegangan output maka amplinya itu semakin tinggi. Dan bisa juga apabila tegangan inputnya yang awal mulanya kecil atau 0 derajat, apabila berubah ke tegangan output maka polarisasinya berubah menjadi 180 derajat. Atau juga sebaliknya yang awal mulanya dari 180 derajat jadi 0 derajat. Untuk selanjutnya yaitu rangkaian penjumlah, yang dimana inputnya itu lebih dari 3, sedangkan yang tadi itu 1. Nah, untuk rangkaian penjumlah yang inputnya lebih dari 1, misalnya dengan 3 masukan OPM yaitu tegangan 1, tegangan 2, tegangan 3, maka dapat dirumuskan rumusnya jika resonansi 1 tidak sama dengan resonansi 2, tidak sama dengan resonansi 3, tidak sama dengan resonansi feedback, maka dapat dirumuskan untuk mencari tegangan outputnya yaitu min resonansi feedback dibagi resonansi 1 dikali resonansi input ditambah min resonansi feedback dibagi resonansi 2 dikali tegangan input yang kedua, terus ditambah resonansi feedback dibagi resonansi 3 dikali tegangan input yang ketiga. Atau misalnya kalau tegangannya itu ada 4, maka ditambah lagi. Contohnya min resonansi feedback dibagi resonansi 4 dikali tegangan input 3. Nah, apabila jika R1 atau resonansi 1 sama dengan resonansi 2 sama dengan resonansi 3 sama dengan resonansi feedback,
Maka untuk mencari rumus tegangan outputnya, yaitu sama dengan min buka kurung tegangan 1 ditambah tegangan 2 ditambah tegangan 3. Jika jumlah masukannya sebanyak resonansi, di mana resonansi 1 sama dengan resonansi 2 sama dengan resonansi 3 sama dengan resonansi, maka rumus untuk mencari tegangan outputnya yaitu tegangan 1 ditambah tegangan 2 ditambah tegangan 3 ditambah resonansi N dibagi N, yang dimana N adalah jumlah banyak R-nya. Untuk selanjutnya yaitu OPM non-inverting, yang dimana inputannya itu masuk ke terminal positif. Karena arus yang masuk ke terminal OPM sama dengan 0, maka arus I berasal dari tegangan output melewati resonansi feedback, sehingga timbul tegangan pada resonansi feedback, yaitu tegangan dikali resonansi feedback sama dengan arus resonansi feedback, atau dapat diuraikan lagi sama dengan tegangan input dibagi resonansi input dikali resonansi feedback. Maka untuk polaritasnya positif pada resonansi feedback pada terminal keluaran tegangan output, maka besarnya tegangan output merupakan penjumlahan antara tegangan dari resonansi feedback dengan tegangan input, sehingga tegangan output sama dengan tegangan resonansi feedback ditambah tegangan input. Maka hasilnya untuk mencari tegangan output sama dengan tegangan resonansi feedback ditambah tegangan input dapat diuraikan menjadi tegangan input dibagi resonansi input dikali resonansi feedback plus tegangan input sama dengan resonansi feedback dibagi resonansi input dikali tegangan input plus tegangan input. Maka untuk hasil tegangan outputnya sama dengan resonansi feedback dibagi resonansi input ditambah 1 dikali tegangan input. Dengan menggunakan gain tertutup ACL atau penguatan, maka rumus untuk mencari penguatan yaitu sama dengan tegangan output dibagi tegangan input sama dengan resonansi feedback dibagi resonansi input ditambah 1. Nah, sedangkan untuk mencari arus beban yaitu tegangan output dibagi resonansi beban. Untuk selanjutnya yaitu OPM non-inverting apabila inputnya lebih dari 1, yaitu menggunakan konsep non-inverting adder dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif OPM. Maka didapatkan rumusnya PI sama dengan buka kurung R2 dibagi R1 ditambah R2 tutup kurung dikali Pi1 ditambah buka kurung R1 dibagi R1 ditambah R2 tutup kurung dikali Pi2. Maka rumusnya untuk mencari tegangan output sama dengan buka kurung RF dibagi RI ditambah 1 tutup kurung buka kurung R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali PI ditambah R1 dibagi R1 ditambah R2 dikali Pi2 tutup kurung. Maka rumusnya untuk mencari penguatan atau ACL sama dengan tegangan output dibagi tegangan input. Untuk selanjutnya, apabila non-inverting masukannya N, bila jumlah masukannya lebih dari 2 atau N, maka masukan dengan R sama semua kecuali resonansi feedback, dan nilai resonansi feedback sama dengan resonansi feedback sama dengan N dikurang 1, maka besarnya tegangan output. Maka rumus untuk mencari tegangan outputnya yaitu tegangan 1 ditambah tegangan 2 ditambah tegangan 3. Untuk selanjutnya yaitu rangkaian penguat selisih, yang dimana terdapat inputannya itu masuk ke terminal
negatif, dan bisa juga masuk ke terminal positif, atau bisa disebut juga dengan yaitu terdiri dari penguat, pembalik, dan penguat tanpa pembalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Maka untuk mencari tegangan outputnya sama dengan RF dibagi R1 ditambah 1 plus R1 dibagi R1 tambah R2 dikali Pi 2 dikurang RF dibagi RI dikali PI. Itu juga jika nilai perbandingan resistor seimbang, yaitu R1 dibagi RI dibagi R1 sama dengan RF dibagi R2. Maka tegangan outputnya sama dengan resonansi feedback dibagi resonansi input dikali P2 dikurangi P1. Untuk selanjutnya yaitu rangkaian pembanding untuk OPM. Itu merupakan komparator rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding ini berupa open loop dengan tegangan input, tidak mengalami noisy. Jadi fungsi OPM ini berfungsi untuk membandingkan sinyal input dengan referensi. Nah, untuk sifat OPM sebagai detektor maupun komparator tegangan output, tegangan output didapatkan dari selisih tegangan ED. Jika ED positif, maka tegangan output sama dengan positif tegangan saturasi dan sebaliknya. Saat noise timbul pada input N, maka kaki inverting pada input menjadi tegangan input ditambah tegangan N, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurangi tegangan input ditambah tegangan N sama dengan min tegangan in ditambah tegangan N, atau juga dapat dilihat pada gambar ini di bawah. Nah, untuk yang ini yaitu detektor pembalik penyilang nol dengan histeris, atau disebut juga dalam bahasa Inggris inverting zero comparator detector with hysteresis. Gunaan OPM ini yaitu untuk mengatasi noise yang perlu dipasang feedback kemasukan positif input, atau dalam muka kurung di sana yaitu positif feedback. Ini gambar yang tadi yang dibahas, cuman yang membedakan yaitu ada histerisnya. Kalau yang ini yaitu output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu positif pi saturasi, dan yang kedua yaitu min pi saturasi. Yang dimana ciri-ciri pembanding adalah feedback masukan positif OPM, yaitu misalkan pertama kali OPM diaktifkan, tegangan output berada pada positif pi saturasi dengan tegangan masukan plus sebesar R2 dibagi R1 ditambah R2 plus pi saturasi. Mengapa? Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage. Jadi upper threshold voltage sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 tambah pi saturasi. Maka tegangan ED dikali upper threshold voltage dikurang tegangan input. Selama tegangan input lebih kecil daripada
upper threshold voltage, maka ED sama dengan positif. Dan tegangan output sama dengan P saturasi. Jadi bila tegangan input naik sampai dengan lebih besar dari upper threshold voltage, maka ED menjadi negatif. Dan tegangan output menjadi min P saturasi. Karena tegangan output sama dengan min P saturasi, maka tegangan feedback masukan menjadi resonansi 2 dibagi resonansi 1 ditambah resonansi 2 dikurang P saturasi. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback lebih kecil daripada tegangan output, maka dinamakan upper threshold voltage. Jadi nilai upper threshold voltage sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikurang P saturasi. Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeris atau dapat dilihat pada gambar, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah, yaitu pH sama dengan PUT, yaitu voltage upper threshold dikurang PLT. Selain adanya histeris, ada pula tegangan tengah, yaitu center voltage, yaitu CTR, yang dapat dirumuskan tegangan CTR sama dengan tegangan UT dikurangi tegangan LT dibagi 2. Maka rumusnya yaitu yang sudah dibahas tadi, yaitu PUT sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 ditambah P saturasi. Atau juga PLT sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikurang P saturasi. Selanjutnya yaitu detektor tak membalik penyilang 0 dengan histeris, atau bisa dibaca dalam bahasa Inggris yaitu non-inverting zero comparator detector with hysteris. Itu merupakan suatu rangkaian detektor penyilang 0 tak membalik yang bersifat open loop. Jika mendapatkan noisy, maka akan mengalami kesalahan pada tegangan output di sekitar crossing, yang dimana terminal positif feedback-nya akan mempengaruhi inputan, sedangkan terminal negatif tidak. Dapat dilihat juga apabila R dan feedback sama dengan M dikali R, maka besarnya tegangan upper threshold sama dengan P saturasi dibagi M. Atau juga kalau untuk mencari low threshold voltage itu sama dengan P saturasi dibagi M, yang dimana M ini akan mempengaruhi feedback yang dimana berhubungan dengan R. Atau dapat dilihat juga seperti rumus yang sudah dibahas, yang dimana pH tegangan H sama dengan tegangan upper threshold dikurang tegangan low threshold, atau sama dengan tegangan CTR sama dengan tegangan upper threshold dikurang tegangan low threshold dibagi 2. Sedangkan untuk selanjutnya yaitu detektor pembalik taraf tegangan dengan histeris, atau dalam bahasa Inggris inverting voltage level detector with hysteris, yang apabila tegangan pembanding tidak 0 tapi suatu tegangan referensi, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan output dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tegangan upper threshold, yang dimana rumusnya sama dengan N dikali R dibagi R plus N dikali referensi tegangan ref ditambah R dibagi R plus N dikali R ditambah P saturasi.
maka dapat diuraikan sama dengan N dibagi 1 plus N dikali tegangan REF sama dengan dikali tegangan pi saturasi dibagi 1 plus N. Sedangkan untuk tegangan low threshold itu sama dengan N dikali R dibagi R plus N dikali R dikali pi rep ditambah R dibagi R plus N dikali R ditambah pi saturasi, atau dapat diuraikan juga sama dengan N dibagi 1 plus N tegangan REF dikali min pi saturasi dibagi 1 plus N. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.